saya Rayhan Abdul Aziz dengan NIM 2414201119 akan menjelaskan tentang teori UT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology adalah model komprehensif yang menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi informasi. Teori ini menggabungkan beberapa model penerimaan teknologi sebelumnya, seperti Theory of Resigned Action dan Theory of Planned Behavior, untuk memberikan kerangka kerja yang lebih lengkap. Komponen utama AUT. Yang pertama ada performance expectancy, yaitu seberapa yakin seseorang bahwa menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja mereka. Ini berkaitan dengan seberapa efektif teknologi tersebut dianggap. Yang kedua ada effort expectancy, seberapa mudah seseorang merasa menggunakan teknologi tersebut. Ini mencakup kemudahan pengguna dan kemudahan pembelajaran. Selanjutnya ada social influence, yaitu tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk menggunakan teknologi tersebut. Ini mencakup pengaruh dari teman, keluarga, dan juga rekan kerja. Selanjutnya adalah facilitating condition, yaitu seberapa tersedia dan mudah diaksesnya teknologi tersebut, termasuk dukungan teknis dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya ada behavioral intention, yaitu niat seseorang untuk menggunakan teknologi tersebut. Ini merupakan prediktor utama dari penggunaan aktual. Lanjut lagi ada use behavior, yaitu penggunaan aktual dari teknologi tersebut. Ini merupakan hasil akhir dari model AUT. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Iskandar dengan NIM 2414201100. Hubungan antar komponen. Keempat faktor utama PE, EE, SI, dan FC secara langsung memengaruhi behavioral intention BI. BI kemudian secara langsung memengaruhi use behavior UB. Dengan kata lain, semakin tinggi PE, EE, SI, dan FC, semakin tinggi BI, dan semakin tinggi BI, semakin tinggi UB. Peran moderasi. UTA-UT juga mempertimbangkan beberapa faktor moderasi yang dapat memengaruhi kekuatan hubungan antara faktor-faktor utama dan BI. Gender. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penerimaan teknologi. Age. Pengaruh usia terhadap penerimaan dan penggunaan teknologi. Experience. Pengalaman sebelumnya dengan teknologi serupa. Voluntariness of use. Apakah penggunaan teknologi tersebut bersifat sukarela atau wajib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Cahaini Putri dengan NIM 24142124. Saya dari kelas PBS 2D. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan UTAWUT dan kekurangan UTAWUT. Yaitu yang pertama ada kelebihan UTAWUT. Yang kesatu ada komprehensif, yaitu menggabungkan beberapa teori penerimaan teknologi yang ada. Yang kedua ada empiris, telah diuji secara empiris dalam berbagai konteks. Yang ketiga ada praktis, dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan berbagai jenis teknologi. Yang kedua yaitu atau yang selanjutnya ada kekurangan UTAWUT. Kompleksitas modelnya cukup kompleks dan mungkin sulit diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua ada generalisasi. Meskipun telah diuji dalam berbagai konteks, generalisasi hasil penelitian perlu diperhatikan. Yang ketiga atau yang terakhir ada faktor kontekstual. Tidak semua faktor kontekstual yang mempengaruhi penerimaan teknologi dapat dipertimbangkan dalam model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa MR dengan NIM 2414201102 dari PBS 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi fokus penelitian menggunakan UTAWUT 2 pada mobil banking syariah. Penelitian yang mengimplementasikan UTAWUT 2 pada mobil banking syariah kemungkinan besar akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi mobil banking syariah.
Model UTAUT 2 akan digunakan sebagai kerangka untuk menguji pengaruh faktor-faktor berikut. Yang pertama, performance expectancy (PE). Seberapa besar pengguna meyakini bahwa aplikasi mobile banking syariah akan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Misalnya, kemudahan transaksi, akses informasi. Yang kedua, effort expectancy (EE). Seberapa mudah penggunaan merasa menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya, antarmuka yang user friendly, kemudahan navigasi. Yang ketiga, social influence (SI). Pengaruh sosial dari keluarga, teman, atau komunitas terhadap penggunaan aplikasi. Yang keempat, facilitating condition (FC). Ketersediaan infrastruktur internet, perangkat mobile, dan dukungan teknis yang memadai. Kelima, hedonic motivation (HM). Motivasi yang didorong oleh kesenangan dan kepuasan dalam menggunakan aplikasi. Misalnya, desain yang menarik, pengalaman pengguna yang menyenangkan. Yang keenam, fresh value (PV). Persepsi penggunaan tentang nilai yang mereka dapatkan dibandingkan dengan biaya. Misalnya, biaya transaksi, biaya langganan. Ketujuh, habit (HB). Kebiasaan pengguna dalam menggunakan aplikasi mobile banking syariah. Yang kedelapan, trust (kepercayaan). Tingkat kepercayaan penggunaan terhadap keamanan dan kerahasiaan transaksi melalui aplikasi. Meskipun tidak selalu bagian inti UTAUT 2, kepercayaan sangat relevan dalam konteks perbankan, khususnya syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Rahma dengan NIM 2414201114. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dan ringkasan penelitian atau hipotesis. Yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitiannya ini kemungkinan besar menggunakan metode kuantitatif, seperti survei dan analisis jalur atau Structural Equation Modeling (SEM), untuk menguji hubungan antara variabel dalam model UTAUT 2. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur setiap konstruk dalam model. Selanjutnya yaitu ada ringkasan penelitian atau hipotesis. Berikut adalah contoh hipotesis yang mungkin diuji dalam penelitian tersebut. Pertama yaitu ada performance expectation, yang kedua ada effort expectation, yang ketiga ada social influence, yang keempat ada facilitation condition, yang kelima ada hedonic motivation, keenam ada price value, yang ketujuh adalah habitat, dan yang kedelapan adalah trust. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jibril Arif dengan NIM 2414201113 ingin menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya, meskipun tidak ditemukan 10 penelitian yang secara spesifik mengimplementasikan UTAUT 2 pada mobile banking syariah dan merangkumnya, penelitian di bidang ini kemungkinan besar akan menggunakan model UTAUT 2 untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi mobile banking syariah. Faktor-faktor tersebut meliputi harapan kerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, motivasi hedonik, nilai harga, kebiasaan, dan kepercayaan. Penelitian ini umumnya menggunakan metode kuantitatif seperti survei dan SEM untuk menguji antara hubungan variabel. Untuk menemukan penelitian secara spesifik, disarankan untuk melakukan pencarian yang lebih terarah di basis data akademik menggunakan kata kunci yang sangat relevan. Sekian, terima kasih dari kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.